disuruh pergi hijrah dari kampungnya sama Allah lewat malaikat yang datang kepada beliau, disuruhkan keluar dari kampungnya sebelum terbit matahari subuh nih. Dia keluar, ditanya perempuannya gimana, istri saya gimana, ada jalan? Inna ra'atan fa innaha kanat minal ghabirin. Udah pasrahin aja, tinggalin, kecuali istri ente emang takdir udah celaka. Dan salah satu ujiannya Nabi Ibrahim ini Nabi Ibrahim menampilkan sama ya. Nabi Ibrahim menampilkan, tadi kita bilang hidupnya di zaman yang sama. Ada dua malaikat yang Allah utus saat kejadian Nabi Ibrahim dikabarkan punya anak, ya, dan juga Nabi Lut kaumnya dihukum. Pertama, dua malaikat itu datang ke Nabi Ibrahim. Jadi dua malaikat yang nggak dikenal, dikasih makanan, tahu-tahu makanannya nggak dimakan. Padahal yang orang kelihatan habis perjalanan jauh, nggak kelihatan seperti orang kampung, berarti kan musafir kan? Sifat yang musafir harusnya lapar. Tapi ketika dikasih makanan, disediain makanan sama Nabi Ibrahim, mereka nggak makan. Nabi Ibrahim takut, kalian ini sebenarnya siapa? Kok dikasih makanan? Ya, Pak Inat ya doka latasilu ilaihim, tapi tangannya nggak nyampe ke makanan, maksudnya nggak ngambil. Ini kalian ini siapa sebenarnya? Akhirnya mereka ngaku kita malaikat dan itu sama Allah. Ya, untuk mengabarkan berita gembira dari Allah bahwasanya kamu bakal punya anak. Ya tuh, kisahnya begitu. Ditanya sama Nabi Ibrahim, habis ini kalian mau kemana? Kita mau ke kaumnya Nabi Lut. Mengapain? Kita diutus sama Allah untuk menghancurkan mereka. Kata Nabi Ibrahim loh, terus Lutnya gimana gitu? Ya, Nabi Lutnya gimana? Kata malaikat tersebut, tenang aja. Allah tahu, kalau Allah udah punya urusan, Allah tahu siapa yang harus diselamatkan. Di sini kita paham bahwasanya terkadang keinginan kita menyelamatkan seseorang nggak selalu bisa. Yang penting kita usaha. Kita usaha buat selalu nolong orang. Tapi kalau ada waktunya Allah bilang tenggelam. Ya, Nabi Nuh kemarin bilang anaknya kan, anak saya gimana? Ya, kata Allah, udah diemin aja, Pak innahu amalun ghairu saleh. Enggak, anak ini tuh orang hal yang nggak baik, udah. Ya, nggak usah dipikirin, udah. Sampai Allah bilang, Nuh, bahasanya gitu, ngapain sih dia masih nanyain aja, kalau ada udah nyuruh begini, ngapain masih ditanyain aja? Padahal dia anaknya mau dihukum, Nabi itu cuma bilang, ya Allah minta maaf deh. Ya, minta maaf kalau masih timbul pertanyaan dari saya ketika engkau menentukan sesuatu, meskipun takdir itu harus terlihat baik dan menyerang atau menimpa keluarga kita. Sama, Nabi itu juga sama. Nabi Ibrahim juga sama, ketika didengar keponakan yang kaumnya bakal diazab, beliau mikirin, terus Lutnya gimana? Ya, Nabi Lut ketika dibilang keluar dari kampungnya sebelum subuh, nanya istri saya gimana? Tapi ketika Allah udah bilang enggak, udah keluar. Nabi Ibrahim dididik dari kecil sama pamannya. Ketika Allah bilang enggak, mulai sekarang ini enggak boleh lagi berhubungan dengan paman inti karena dia orang kafir, ya udah, terima aja udah gitu. Ini yang sering kita bilang, mereka yang mengedepankan syariat, perintah dari Allah melebihi dari perasaan mereka sendiri. Karena banyak orang gagal menjalankan perintah Allah, banyak orang gagal menjalankan syariat karena beralasan perasaannya nggak tega. Iya kan? Banyak orang-orang yang bahkan hal kecil aja lah, banyak anak-anak misalnya gitu yang sunatnya umur 12, sunatnya umur 13, sunatnya umur 14, yang mungkin umur situ beliau udah, atau anak-anak ini udah balik. Tapi nggak tega, kenapa deh? Dulu mau sunat nggak tega banget, Ustaz, kayaknya ngeliat anak kecil sunat teriak-teriak, nangis-nangis, saya nggak tega dah anak saya. Akhirnya belum sunat, tambah kalau udah gedean dikit. Nah udah gede anaknya mau gak? Bener gak? Masih kecil disuruh sunat, emaknya gak tega. Udah gede, udah SD, SMP, anak udah paham lah, anak yang kabur. Tapi udah urusan kan sekarang jadi. Terus gimana sekarang? Ya gitu, gara-gara perasaan manusiawi yang salah. Bukan kita nggak boleh berperasaan, tapi emang kalau udah Allah nyuruh, perasaannya harus kalah. Udah Nabi disuruh begitu kan, tinggal. Ya, dan dari Nabi Lut juga nih buat kita yang mungkin jadi seorang guru, pendakwah, apa segala macam. Yang kemana kita bilang, ya kadang-kadang cacian, kadang-kadang bahkan cobaan, kadang-kadang bahkan kita lihat orang yang mencegah dakwah kita sendiri itu dari keluarga kita itu biasa. Ya, dan kita juga orang yang ngelihat sosok seorang ustadzah harus paham ketika ada keluarga dari ustadz atau ustadzah yang agak melenceng, agak menyimpang, itu nggak mengurangi derajat mereka dan menyalahi mereka dalam berdakwah, enggak. Sekarang kalau seandainya orang berdakwah harus keluarganya dulu yang sempurna, kenapa pamannya Nabi yang masih kafir? Sekarang Nabi Nuh anaknya sendiri nggak mau naik kapal.
Nabi Lut ini istrinya sendiri nih, waktu tuh malaikat dari kampungnya Nabi Ibrahim pindah ke kampungnya Nabi Lut, kan bentuknya gampang banget tuh. Dia datang ke rumahnya Nabi Lut, dia tanya, itu siapa? Ya, kita malaikat dari Allah. Nabi Lut tuh sedih, ya Allah, Nabi sih datangnya dalam bentuk yang begini. Tapi kalau kaum gue lihat lu bakal disasar lo gitu bahasanya gitu. Nabi sih begini, dan suruh dong dia pulang dah. Ya kata mereka, enggak, kita emang datang disuruh sama Allah untuk menjalankan satu misi. Bininya ngintip nih, bininya ngintip dari jendela. Wah, ada cowok ganteng nih. Bukan dia yang naksir, malah dikasih tahu orang-orang, dikasih tahu ke kelompoknya, ke kaumnya, oh ada laki ganteng di rumah gue. Dia lagi ngobrol sama laki gue, disamperin. Oke, disamperin kan Nabi Lut, ente ngapain sih kesini? Enggak, ini bukan urusan itu. Mereka bilang, enggak, kita mau apa nih orang? Kata Nabi Lut, udah itu hunna banati hunna atharul lakum, ini banyak perempuan-perempuan, mereka lebih bagus buat kalian. Apa yang dia nama laki sih gitu? Enggak, buat mereka gitu. Jadi kata Nabi Lut, kalian ini adalah pencetus satu kesalahan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Makanya mungkin kalian bakal diadab sama Allah dengan adab yang gak pernah digunakan oleh Allah untuk mengadab kaum sebelumnya. Tak ada memang orang yang diadab diangkat sama Allah, ditimbang sampai dikirimin batu dari neraka kecuali kaumnya Nabi Lut. Nah itu tapi tadi kita bilang tuh, istrinya sendiri. Ya kalau seandainya gitu kita ngelihat seorang ustazah, ya kiai, ya atau mungkin Habib, Syarifah segala macam yang keluarganya kayaknya nggak mengikuti jejak ustaz tersebut dalam berdakwah menjalani agama, itu sebenarnya nggak bisa kita lihat ustazahnya gagal, itu ponakannya, itu cingnya, ini bapaknya, itu emaknya, adiknya, empoknya aja nggak benar, nggak bisa. Karena emang mereka berdakwah bukan cuma buat keluarganya. Ya jangan kita suruh lagi ngurusin orang aja sih, bukan ngurusin keluarganya. Enggak, ustaz-ustaz yang benar pasti ngurusin keluarganya duluan sebelum ngurusin lu. Itu mah kalau seandainya ustaz sama ustazah dakwahnya harus benar-benar dari keluarganya Nabi ke kerabatnya Nabi RT-nya. Itu nggak boleh ada ngaji di sini. Yang ngaji di sini banyak kan bukan RT sini kan? Mau ngapain ngaji di mari? Caranya ustaz di RT-nya masing-masing. Dan pas di RT-nya nggak ada ustaz gimana? Ya jadi nggak diutus Nabi gitu ke situ. Ya, jadi orang yang nggak tahu ilmu enggak. Ya ustaz yang benar harus nggak lupa berdakwah kepada keluarganya sebelum orang lain. Dan ketika kita melihat seorang ustaz, ya seorang pendakwah dah, ya berdakwah di luar rumahnya dalam keadaan keluarganya masih ada yang belum benar, jangan pernah kita lihat bahwasanya dia orang yang gagal, cuma ngomong doang, buktinya keluarganya nggak benar. Ya lagi pula ilmu yang kita ambil dari mereka benar nggak? Orang biasanya yang nyerang keluarga dari seorang ustaz, seorang ustazah, menyerang sosok ustazah tersebut dengan kesalahan keluarganya. Ini biasanya orang yang nggak senang ditegur atas kesalahan. Ditegur nih, belum pakai jilbab misalnya, yalah lumayan pakai jilbab gitu, nggak senang nih. Udah tuh, ngurusin orang, keluarga juga begitu, nggak pakai jilbab. Itu adiknya, empoknya begini, gue tahu nggak pakai jilbab, dia segala macam kayak ngurusin orang, ngurusin aja dulu keluarganya. Ya, tapi kalau orang yang dinasihatin seneng, itu mah tenang-tenang aja, udah diterima aja. Yang sering kita bilang, emang kalau orang mabuk nggak boleh bilang ke orang lain kalau nggak boleh mabuk. Emang kalau orang pencuri nggak boleh nasihatin orang lain nggak boleh jadi pencuri. Kan kita tinggal ambil, jadi jangan mabuk, ya pengaruhnya jelek, akibatnya jelek. Masa kita mau bilang, lu ngomong aja lu masih mabuk, gue mabuk juga, pokoknya gitu kan? Enggak. Orang udah terjerat pinjaman online gitu. Terus mau kita nih, mau minjem nih gitu, mau mulai nakal nih pinjaman online gitu, dikasih tahu jangan malu lu, ntar bunganya gede apa segala macam, kayak ngasih tahu gue, lu aja ngelakuin. Justru dia ngasih tahu karena udah ngerasain. Orang yang biasanya ngasih tahu ke kita itu dua, entah ngerasain enaknya atau ngerasain pahitnya. Guru-guru kita bilang ayo deh ibadah yang benar, tahajud yang benar, baca Quran, salawat yang banyak. Kenapa mereka bilang begitu? Mereka udah tahu rasanya gimana, makanya ngajakin kita. Orang yang pernah gagal dalam maksiatnya ngasih tahu kita. Kenapa? Karena mereka udah tahu pahitnya gimana. Kan tinggal diambil kan? Tinggal diambil nasihatnya. Gak perlu kita bilangin, belum sempurna. Nah, kata Sayyidina Hasan Al-Basri kan sering bilang kan, beliau pernah bilang kan, kalau seandainya pendakwah itu adalah orang yang harus sempurna, gak boleh punya kesalahan dalam dirinya ataupun keluarganya, ya berarti setelah Nabi gak ada lagi orang yang boleh ceramah. Karena yang maksud cuma
Habis lah, Nabi nggak belajar yang ceramah, udah tutup kelar. Jadi masing-masing cari kebenaran masing-masing, baca Quran masing-masing, nyari Islam agama masing-masing. Ya, jadi jangan pernah putus asa. Ya, terkadang kita bilang ada orang-orang berat dasar karena baik belajar benar gitu, tapi keluarga akan mendukung. Ya, justru jadi pelajaran. Kalau sekarang kita tinggal atau tumbuh di keluarga yang nggak perhatian terhadap agama, berarti jadikan kita sebagai pemutus terakhir. Bahwasanya setelah masanya kita nih, anak-anak kita, cucu-cucu kita ke bawah jadi orang-orang yang kenal agama, jangan berlepas tangan malah nyerah. Jadi mau gimana ya, kita mau benar, keluarga kita begini semua, nggak ada yang dukung, orang tua nggak ngedukung, bapak nggak ngedukung, sekarang jangan pernah menunjukkan rasa putus asa kita sama Allah. Ya, tunjukkan hal yang benar, ya, tunjukkan kesungguhan dalam hati, insya Allah nanti Allah yang kasih jalan. Ya, dan kemarin kita terakhir berhenti di masalah rukun-rukun wudu, ya kan? Rukun wudu ada 6. Yang pertama, ya. Yang kedua, basuh muka dan batasannya udah kita kasih tahu kan. Yang ketiga, basuh kedua tangan. Yang keempat, membasuh sebagian dari kepala meskipun satu helai rambut yang masih ada di batasan kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki yang kena darah. Kata pengarangnya di sini, segitu banyaknya sahabat yang melihat Nabi wudu, nggak ada satupun yang pernah melihat Nabi wudunya berantakan. Maksudnya berantakan, entah kaki dulu, baru muka, tangan dulu, baru kepala, apa segala macam, enggak. Semuanya melihat Nabi mulai wudunya dari niat, muka, tangan, kepala, kaki. Maka bisa diambil kesimpulan, di dalam mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan bahwasanya yang namanya berwudu berurutan itu hukumnya wajib. Maka yang menyalahi urutan ini, ya maka wudunya sah. Ya, yang kemarin kita bilang cuma dalam satu keadaan wudu itu boleh, ya nggak dilakukan secara berurutan. Kapan? Ketika dia wudunya dengan cara berendam. Ya, dengan syarat airnya harus air mutlak. Ya, kalau air yang masuk dalam kategori air mutlak, air suci mensucikan yang nggak najis, nggak ada perubahan bau, rasa dan aromanya, silahkan tinggal nyemplung, masukin semua anggota badannya ke dalam, diniatin dalam hati, nawaitul wudu, saya niat wudu, saya niat angkat hadas, habis itu keluar, selesai. Yang mana kita bilang nggak perlu di dalam air itu dibayangin, nggak perlu dibayangin lagi niat dulu, basuh muka dulu, basuh tangan dulu, basuh kepala dulu, napasnya habis keluar gagal lagi, coba lagi. Oh, jadi kayak bikin sih, gagal coba enggak. Dan pokoknya niatin nawaitul wudu, naik semuanya, yang penting anggota wudunya semua berada di dalam air. Wasunanuhu, dan sunnah wudu, nih hal-hal yang perlu kita tahu dari sunnah wudu, di antara lain apaan? At-tasmiyatu fi ibtida'i, ngucapin bismillah kalau wudunya nggak di kamar mandi. Dan sering kita bilang ada perbedaan mana kamar mandi, mana kalau di negara-negara Arab tuh biasanya beda. Ada hammam, kamar mandi, ada dauratul miyah. Dauratul miyah itu biasanya cuma air doang nih, bukan tempat buang air kayak tempat wudhu, wastafel, apa segala macam, itu dauratul miyah. Kalau yang begini berarti boleh dia ngucapin bismillah. Pokoknya intinya kalau itu tempat dia wudhu nggak ada tempat buang airnya, berarti boleh ngucap bismillah. Dan ngucapin doa-doanya, ngucapin niat wudhunya secara diucapkan boleh. Tapi kalau udah dipakai sekalian tempat buang air, kayak kamar mandi kita nih, nggak ada sekalian tuh, tapi nggak boleh tuh. Ya beda halnya yang kita pernah tanya ke guru-guru kita, kayak misalnya di hotel kan ada yang kesekat kan ya, ada tempat buang air, ada di ruangan sendiri yang mandinya kesekat sendiri. Nah itu kalau kita di dalamnya berarti boleh, karena hukumnya udah beda ruangan. Tapi kalau terbuka nggak ada sekat, kerannya di situ, baknya di situ, buang airnya di situ, jangan, cukup diucapkan dalam hati. Bahwa seluruh kafenya salah qabla idkhalihi ina. Nah ini kalau wudunya jarang sini. Kalau wudunya kita caranya masukin tangan ke dalam bak mandi atau ke dalam ember, itu biasanya disuruh ngambil air dulu, keluar cuci tangan dulu di luar. Kenapa? Takut pas wudu, pas kita tidur, ya biasanya tangan kita suka iseng nih, atau pas kita lagi kegiatan suka iseng megang-megang najis yang kita nggak tahu. Akhirnya ketika dimasukin nanti takutnya air jadi hukumnya najis. Makanya hukumnya disunahin buat cuci tangan dulu di luar
ember. Kalau wudhunya masukin tangan ke dalam ember, kalau keluar enggak, langsung aja nggak apa-apa. Wa isti'mali siwak, dan juga menggunakan siwak. Ya, jadi tempat siwak sebelum wudhu ada dua, bukan ada dua ya, ada dua cara. Yang pertama, siwaknya itu sebelum cuci tangan, siwakan dulu baru mulai wudhu. Tapi yang kedua, caranya siwaknya itu sebelum basuh mulut. Jadi yang pertama nih, sebelum kita wudhu siwakan. Cara yang kedua, basuh tangan. Ya kan, mau kumur-kumur nih, sebelum kumur-kumur pakai siwak. Dan kita ingetin sekali lagi, ya buat perempuan-perempuan yang belum pernah nyobain pakai siwak, pakai dah. Siwak itu bukan cuma buat laki-laki. Apalagi anggapannya siwak itu bukan cuma buat habaib sama syarifah, bukan. Jadi lo nggak pakai siwak, aku bukan habib, nggak ada. Emang siwak marganya apa? Dengan siwak nggak ada marganya, nggak bisa khusus buat habib, enggak. Cuma yang paling populer yang pertama kali di kita para habaib, dan mereka biasanya lulusan dari Yaman, dari Tarim nih. Dan jangan pernah bilang siwak cuma buat laki-laki, habis jarang kita lihat. Ustaz, emang kita aja kalian jarang lihat, bukan nggak ada, bukan. Kan pernah kita kasih tahu kan syair yang diucapin Sayyidina Ali kan, ketika ngelihat Sayyidah Fatimah pakai siwak. Sayyidah Fatimah itu termasuk salah satu perempuan yang nggak lepas dari siwak. Sampai Sayyidina Ali ngeluarin syair kan gitu, kalau bukan kamu sebuah siwak, kalau bukan kamu sebuah kayu siwak, maka kamu saya bakal penggal ke saya. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun yang berani kita untuk kubur Fatimah kecuali saya. Tapi cemburunya itu dia. Ini pelajaran juga yang gitu buat kita cemburu kepada keluarga kita biar nggak macam-macam. Tapi kita itu berarti menandakan Fatimah itu dalam Allah pasti siwakan, mengudu siwakan banyak orang, siwakan sampai Sayyidina Ali mereka cemburu. Wal madmadah wal istinsyaq bil yumna wal istinthar bil yusra. Basuh mulut, kumur sama basuh hidung itu ada dua cara. Yang pertama, satu tidak, itu langsung buat kumur sama basuh hidung. Jadi ambil air, setengahnya buat kumur, setengahnya langsung ke hidung. Jadi dorongnya bareng. Ambil air nih, ya kumur nih, ya langsung air sekalian didorong ke hidung. Itu cara nomor satu. Kalau nggak bisa dipisah. Dan caranya juga biasanya pakai satu tangan doang. Jadi emang kumur airnya nggak perlu banyak-banyak. Kumur airnya nggak perlu banyak-banyak, udah sedikit. Karena secukupnya, tersisanya masukin di hidung. Tangan kirinya yang bersih. Ini tangan kanan nih, ambil air, masukin ke mulut sebagian, masukin ke hidung sebagian. Entar habis masukin pakai tangan kanan, keluarin airnya, masukin ke hidungnya pakai tangan kiri. Juga gimana kan, cobain. Ya kalau dibilang prakteknya memang agak aneh apa sih, tapi cobain lah. Ya selalu kita bilang kalau kita dengan sunnah, satu sunnah nih usahain meskipun ngelakuin sekali semuanya. Kalau kita dengar satu sunnah dari Nabi, usahain ngelakuin meskipun sekali seumur hidup, biar nanti di akhirat ketika Nabi nanya kita bisa ngomong, ya Rasulullah saya udah ngamalin kok. Dan meskipun sekali, ya kalau bisa jangan benar-benar niatin sekali, jangan. Ya kalau ada kesempatan lain coba lagi. Bertakhlil bisa dikasih Allah sujami apa, dan sunnahnya kalau pas basuh kepala itu bukan selembar doang, bukan sehelai doang, bukan. Tapi kalau bisa seluruh kepala. Ya kalau yang rambutnya panjang kayak perempuan, pokoknya airnya ini ambil, jalanin aja air tangan itu sampai rambut paling belakang. Usahain semuanya basah. Bertakhlil wa ila asabil yamin wa rijlain bil ma'. Dan sunnah kalau seandainya wudhu tangannya itu di apa sih, ini selang-selangin begini pokoknya. Ya tapi kalau bisa jangan begini, jangan dari belakang. Nah, kalau begini kan makruh kan? Bisa ditumpuk kok. Ya begini, hukumnya makruh nih. Tasbih begini hukumnya makruh nih. Ya khususnya di masjid, di majelis salim. Kan 3 tempat yang paling kuat, majelis salim, masjid, satu lagi ada lupa. Kenapa di tempat-tempat turunnya rahmat jangan begini? Ada orang yang nanya kan, kisahnya sebenarnya hadisnya nggak ada, cuma ini pengambilan doang. Dan pengambilan pelajaran dari orang-orang yang sial itu lebih gimana ya? Keren ulama kita tuh ngambil pelajaran sampai segitunya gitu. Jadi katanya Nabi pernah doakan, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam, kuatkan Islam dengan masuk Islam salah satu dari 2 umar.
Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Karena memang orang tua terkuat saat itu. Nabi doa yang salah satu aja yang masukin Islam, jadi Islam kelihatan tambah kuat. Ternyata jatuhnya ke Umar bin Khattab. Ada yang melihat katanya gitu. Ada yang melihat ya saat Nabi kayak gitu, ya dia ngelihat Abu Jahal tangannya lagi begini. Jadi semua posisi yang saat itu lagi dilakukan Abu Jahal dianggap pelajaran ini gara-gara itu rahmatnya gak turun ke dia. Hidayahnya Allah gak turun ke dia gara-gara apa? Gara-gara kita itu jangan disampaikan. Akhirnya orang-orang dulu tuh kalau gaya yang udah dipakai sama orang yang ketahuan celaka nggak pengen banget dimiliki. Kan Abu Jahal kan, ya kan tahu siangnya kan ya positif banget ya. Gaya ini salahnya apa coba lah? Kan waktu itu nggak ada salahnya, nggak murtad, nggak bikin orang berbuat dosa apa segala macam. Cuma karena mirip dengan kondisi Abu Jahal saat nggak dapet rahmat, jangan disamain. Nah sekarang kalau kata kita kemarin acara kita pengen amal justru malah lebih mirip dengan orang-orang yang nggak pernah sujud kata kita malah nontonin orang-orang yang nggak pernah kenal Allah, nggak pernah kenal Rasul, nggak pernah kenal ini. Kita jadiin fotonya sebagai foto profil kita di handphone, yang kita pajang fotonya di kamar, padahal itu muka yang nggak pernah sujud sama Allah. Bahasa beliau kemarin. Ya, sampai segitunya tuh begini nih, kadang-kadang nanya gitu dulu, kenapa emang ambil begini dilarang? Kisahnya begitu doang. Nggak ada lah dilarang tuh nggak boleh tasbih tuh nggak ada. Tapi tadi ya takutnya kita juga sian ya kayak Abu Jahal yang nggak dapat rahmat ketika Allah turunin. Jadi pas membasuh, pas masalah sengit bisa dari belakang tangan. Terus ya wa masul udhunain zahiri ma wa batinihima bima'in jadid ghairu ma'ir ras. Basuh telinga, membasuh telinga itu ada beberapa kali. Basuh telinga nih ada beberapa kali. Yang pertama pas basuh muka kalau bisa kenain sampai kuping. Itu pertama. Yang kedua ketika basuh kepala yang kita bilang kan, pas basuh kepala juga kenain ke kuping. Yang ketiga basuh sendiri tuh, basuh sendiri kan biasa kan kita bersihin ya. Itu ketiga. Yang keempat dan terakhir disunain basahin kelinci ini dimasukin. Kalau ini kan kesini doang nih, kan bagian sampingnya doang nih. Ya ini khusus pakai kelinci dimasukin ke sedikit dalam lubang. Itu jadi dalam wudhu telinga atau 8 kali basuhan. Kalau cuma nggak penanya nggak dimakan ya. Kikil doang. Kikil bagus. Kikil doang nih maksudnya. Tadi mending nawarin nih, Pak, kikil enggak ah. Kikil mulu bosan. Ya waktu tadi dijawabnya bahwa itu wudhu sunnah nih. Dan juga salah satu sunnahnya adalah basuh tiga kali di setiap basuhan kita. Yang wajib maupun yang sunnah, yang rukun maupun yang sunnah basuhnya tetap tiga kali. Ada satu orang ulama buat pelajaran aja ya, buat pelajaran buat kita. Kalau kita itu terkadang kan tobatnya cuma masih dalam hal-hal yang wajib kan. Bahkan terkadang masih banyak di antara kita yang udah ingat nih dulu banyak sholat yang ditinggal, puasa yang ditinggal sampai sekarang belum ditolong. Ya belum ditobatin sama dia. Kayak sama ulama. Apa namanya maksudnya al-ali dalam kitab Irsyadul Ibad. Ya beliau pernah wudhu 2 kali doang basuhan. Wudhu nih pas basuh tangan harusnya kan 3 kali kan. Dia 2 kali doang. Beliau 2 kali. Ya habis itu ya setelah ingat beliau sholat tobatnya dari ninggalin sunnah, bukan ninggalin yang wajib lagi, bukan tobatnya dari ninggalin yang sunnah. Tapi setelah selesai tobat tuh diperhatiin sama muridnya, katanya sampai 10 tahun, 15 tahun mukanya masih merenung lagi. Sampai muridnya akhirnya penasaran, wahai Syekh, kenapa kok mukanya sekarang murung terus gitu? Ada apa yang dipikirin, butuh bantuan segala macam. Dia cuma jawab, saya bingung nanti ketemu Nabi di saat aku sebagai umatnya, tapi wudhunya basuhnya cuma 2 kali, nggak 3 kali. Saya bingung nanti ketemu Nabi dengan muka yang manis. Ya ketika basuh tangannya cuma 2 kali, nggak 3 kali ngikutin sunnah Nabi, padahal kita selalu ngaku umatnya Nabi. Beda lagi dengan Syekh Fudail bin Iyad. Yang beliau pernah kalau nggak salah kisahnya ini satu di antara mereka nih, di bab yang sama di kitab tersebut. Yang satu basuhnya 2 kali, yang satu masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Hari ketika beliau selesai kamar mandi, sholat atau segala macam, malam tidur, mimpi Nabi.
Nabi langsung ditegur sama Nabi, wahai Fudail, ente ngaku cinta sama saya tapi masuk ke kamar mandi masih pakai kaki kanan. Nabi langsung yang nomor, ente ngaku cinta sama saya, yang kamu ngaku cinta sama saya tapi masuk kamar mandi masih pakai kaki kanan. Bangun tuh beliau sholat sunnah 500 rakaat. Menghukum dirinya karena ninggalin yang sunnah. Kita ninggalin yang wajib masih ketawa. Ini ninggalin yang sunnah sholat taubat 500 rakaat. Saya pernah dibilang kan, kalau kita mau biasain diri ngakuin sesuatu, biasain dihukum dirinya kalau salah. Minimal banget hukum yang pernah dibilang kalau masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Terus kondisinya udah maaf, udah rapi nih, dalam mana udah buka baju tinggal mandi. Ingatnya tadi masuk pakai kaki kanan, pakai lagi bajunya keluar ulangi. Dan itu lakuin setiap hari, jangan sekali doang. Gimana setiap kejadian salah, ulangin. Pasti kakinya ngerem sendiri kalau masuk kaki kanan. Pasti. Ada masa nge-freezing, gimana ini? Baca, kiri. Sama, sekarang juga sama. Keluar rumah sama. Biasanya keluar rumah pakai kaki kiri, kalau pakai kanan masuk lagi ke dalam. Masuknya semuanya bagian lagi masuk. Ya jangan cuma dari dulu akhirnya masuk dulu, keluar lagi balik. Pakai sandal, pakai sepatu udah rapi nih. Tadi makanya pakai kaki kiri, buka dulu. Aduh ribet satu duduk lagi, buka. Pasti begitu. Ya kalau kelewatan ya duhanya pagi, kelewatan malam kodok. Udah ngantuk banget kodok kudu sekarang, tak boleh besok. Ya, tarik kalau udah kecapean tuh diri kita kebiasaan dihukum, ntar belum duha, sedikit lagi dulu pasti diingetin. Duha dulu duha. Ya belum duha dulu. Kan memang gue nggak mau ntar waktu malam gue tidur lo ganggu. Gara-gara harus dikokok. Itu Imam Haddad yang asal resepnya kita boleh salah bermuawanah. Dia bilang gitu. Bikin diri kita capek, ikutin kita, bahkan nantinya bakal bantu kita ketika kita menghukum dia kalau ada hal yang ditinggalin. Tapi ketika basuh muka apa segala macam salah sunnahnya, kita lewatin aja ya sama hasilnya nanti. Apakah ada perubahan? Takdimul yumna ala yusra yadain wa rijlain. Ya, dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Satu kalau pas mandi wajib sunnah bagian kanan dulu, nggak usah palanya dimiring-miringin, nggak usah. Karena kepala dihitungnya satu, telinga juga sama. Yang nggak perlu tuh pas sebagian orang ada kan ya, kanan dulu baru kiri, nggak, telinga dihitungnya satu. Ini berbarengan juga tak masalah. Yang perlu kanan kiri itu cuma di tangan sama kaki. Mualah. Dan juga sunnahnya dalam wudu apaan? Ghuslul a'dha bitabatu min ghairi ittifaq. Habis basuh tangan, muka langsung ke tangan ke kepala ke kaki. Emang kan biasanya begitu Ustaz? Iya. Tapi kebanyakan dari kita nganggap, misalnya kepalanya di atas, atau airnya habis, mau pindah wudunya ke bawah. Kebanyakan dari kita pasti nganggap wudunya batal. Akhirnya pas sampai bawah diulang lagi dari basuh muka. Padahal wudunya nggak batal. Kita sekarang wudu di rumah nih, buat tarawih misalnya, kan ke musola ke masjid nih, wudu basuh muka, nah pas mau basuh kaki terakhir ternyata airnya habis. Apa yang sekarang? Itu masjid aja ke musola jalan udah. Terus kakinya basuh di musola. Lah kan udah jauh Ustaz, itu kenapa? Yang penting selama jalan kita nggak kentul. Ya sepanjang jalan nggak nyentuh lagi ke perempuan ke laki, berarti wudunya masih ada. Udah keset, tinggal continue doang. Ya makanya sunnah hukumnya kalau wudu langsung habis. Mau iseng nyobain nggak apa-apa. Ruang kita kamar mandinya ada 3 misalnya gitu, nggak apa-apa. Ya basuh tangan, ya kubur-kubur hidung di kamar mandi yang satu, terus muka, ya tangan, kepala kamar mandi yang kedua, kaki keluar sama doa kamar mandi yang ketiga, terserah. Ya mau iseng mah terserah, nggak ada yang melarang. Yang penting tadi kita bilang kan, itu sunnah gitu. Kita mencoba tahmid itu sunnah, nggak wajib. Ya, selama belum batal nggak wajib. Sama kayak mandi wajib. Ketika kita udah selesai mandi nih, terus sholat. Ya habis itu baru merasa kayaknya sini ada bekas toilet nih ya, yang belum kena air, masih ada kemarin kita bilang tuh yang lengket-lengketnya kan harus dibersihin dulu kan. Ya udah bersihin, basuhnya itu lagi, nggak usah pakai mandi wajib pulang lagi. Kan yang kurangi doang kan tadi kan. Ya udah bersihin ini.
Ya niati kalau emang seandainya dianggap niat tidak batal, sebagian bilang udah niatin yang tinggal ini doang. Ya tinggal ini udah. Ya sering kita bilang juga misal buat yang udah nikah, kalau hubungan badan sama pasangannya gitu, misalnya malas mandi malam minimal kan hubungan. Ya kadang-kadang juga malas kenapa kalau basuh kepala pagi-pagi ini misalnya dingin apa segala macam, udah palanya malam dulu, ntar pagi tinggal terus. Ya nggak harus saat itu juga. Ya maksudnya biar kita tahu berarti yang kebas, yang belum kebasuh itu yang hadasnya belum keangkat, tinggal diterusin doang. Cuma sebagian dari kita pahamnya tadi tuh, wah bekas koyo nih, belum pernah dibersihin, nah, terus gimana nih, keluarnya setengah jam lagi. Kok lama banget pulang mandinya, kenapa mak? Tadi ada yang nggak kena, ya kan ini yang nggak kena. Berarti ini doang dibasuh ulang, udah kita baik kelar. Karena hidungnya masih ada hadasnya, yang lain udah suci. Itu latul ghurrati wa tahjil. Itu latul ghurrati wa tahjil. Apa kan kalau wudhu jangan pas-pasan. Pasangan kita bilang tangan sampai siku, bener banget kulit banget sampai siku nih, itu langsung ke bawah lagi, enggak, lebihin dikit. Ini basuhan yang lebih gini nih, ini justru yang nanti bakal bercahaya ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu digambarkan seperti jembatan yang kecil, tajam, dan juga gelap kan. Makanya butuh cahaya untuk melewati sirat itu tuh, jembatan itu. Gimana salah satu cahayanya kata Nabi? Dengan wudhu yang banyak dilewat-lewatin. Maksudnya basuh tangan, lewati kaki, jangan benar-benar sampai mata kaki doang, sampai betis nggak apa-apa, mau sampai dengkul nggak apa-apa. Bahkan saya Abu Hurairah tuh sampai paha. Tapi wudhunya di kamar mandi, gimana kita bilang? Jangan wudhu di tempat wudhu, masjid, musola, angkat sarungnya tinggi banget lagi, jangan. Dan kemarin kita sempat bilang juga tuh, sampai ke dalam satu majlis kita bilang bermajlis lagi, kita bilang kabarnya ke perempuan-perempuan kalau di kantor, di mall, dia masuk tempat dulu yang terlihat. Jadi dan laki-laki berbarengan nggak dipisah dengan tempatnya, atau masih kelihatan lah cuma beda sekat dikit doang. Perempuan-perempuan kalau wudhu jangan langsung diangkat semuanya, jangan. Wudhu nih, langsung diangkat jilbabnya, tangannya dua-duanya diangkat, celananya langsung diangkat, jangan. Itu terlalu lama nanti membukanya. Takut nanti pas kelewatan tadi kita bilang adalah laki-laki yang lihat, sedangkan yang dimaklumi kan cuma segini doang kan. Berarti gimana? Udah wudhu aja dulu, pas muka angkat dikit, udah selesai turunin dulu. Yang tadi kita bilang kan gak harus nyambung buru-buru kan, udah ambil dulu pun gak apa-apa. Kamu basuh tangan, angkat udah sebelah kanan, basuh, turunin lagi, baru angkat yang kiri. Pas udah mau basuh kaki baru naikin kakinya, di celananya, baru gitu, biar gak terlalu lama itu terlihat atau terbuka, yang takutnya nanti malah terlihat. Karena tadi kita bilang masih diantara kita paham itu harus benar-benar kelar buru-buru. Begini ini segala macam baru turunin semua, enggak. Saya tadi kita bilang, ya khususnya tadi kita bilang ya buat yang masih kerja, ya atau yang sering keluar apa segala macam. Karena nggak semua, nggak semua mall, nggak semua kantor, nggak semua sekolah, kampus perhatiin masalah ginian kan. Ya kadang diantara mereka ngerasa udah ada masjid dan musolanya udah hebat gitu, ada mall. Ya sekolah, kampus, ya yakin masjid yang besar, apa segala macam, ada sekat buat perempuan, tapi mereka ngerasa udah bagus nih. Ya padahal gitu kamar mandinya, yang laki khususnya kencingnya diri, apa segala macam, mereka mah nggak masuk ke situ pikirannya. Makanya kita yang harus ngerti sendiri. Ya kalau laki-laki misalnya mau kencing, caranya kamar mandi dah, biar bisa jongkok, biar bisa duduk gitu. Ya jangan kencing diri dulu, sunnahnya lewat apa segala macam. Ya jangan juga nyalain keadaan. Habis gimana saat ada yang jadi pas ya kamar mandinya kan? Udah tungguin bentar. Wal i'tidal bil ma' bidun israf aw taqdir. Ya airnya jangan gede-gede, jangan kecil-kecil, jangan kecil-kecil yang akhirnya lama atau kurang ngambilnya gitu. Ngambil air dikit banget, biar nggak buang-buang. Enggak. Kalau takutnya nanti nggak menyeluruh malah bahaya. Tokorannya jangan dipulin banget gitu, buat bocor bukan tuh air, jangan. Ya hukumnya makruh. Wastibal kiblat intal wudu, kalau bisa ngadep kiblat, kalau bisa, kalau enggak dulu. Kalau Allah ya takalam asna al-wudu, yang mana kita bilang, ya kalau lagi wudu jangan ngobrol. Wa tasyahhud dan intihai minal wudu, dan doa setelah selesai dari wudu. Ya tahu kan semua doa asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minat mutatahhirin wa ja'alna min ibadika shalihin. Ya, dan disunahkan juga dia buat baca surat Al-Baqarah kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Jadi orang yang sering baca itu ketika selesai wudhu, ya kata Nabi, futihatlah abwaabus sama, ya pintu langit dibukakan buat dia. Nah, nantinya kalau doa, insya Allah doanya gampang dijawab. Selesai. Habis bacaan Nabi ibadika sholihin ini, baru baca dari surat Al-Qadar. Sebagian bilang sekali, sebagian bilang 3 kali. Kalau bisa 3 kali, ada waktunya baca 3 kali. Kalau nggak ada, awal sekali. Ngarepin tadi kita bilang, ngarepin apa yang Nabi bilang, kegampangan atau kemudahan buat kita masuk surga, amali. Ya, masuk surga susah. Ketika Nabi gampangin dengan resep-resep yang beliau kasih, amalinlah. Ya, biar masuk surganya gampang. Insya Allah, ya nanti kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitabnya dengan pembahasan makruhatul wudu. Yang makruh dilakukan ketika wudu sebenarnya gampang. Yang makruh ketika wudu itu adalah hal yang sunnah yang ditinggalkan. Pokoknya sunnah yang ditinggalkan itu pasti hukumnya makruh. Semua ibadah sholat jamaah sunnahnya merapatkan soft. Ketika soft dia renggang-renggang, ini hukumnya jadi makruh. Ya sholat ya barengnya nama imam takbirnya. Ketika telat dari imam takbirnya itu hukumnya makruh. Pokoknya semua sunnah yang ditinggalkan pasti hukumnya makruh. Tapi tak ada beberapa tambahan. Dan tadi kita tahu tuh kalau orang 3 kali berarti makruh. Ya kalau orang buang air dalam artian atau buka kerannya terlalu tinggi, terlalu gede, makruh. Ya banyak. Ya pokoknya sunnah yang berlawan dengan sunnah itu hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Memang tidak. Misalkan tadi saya bilang ya, kalau seandainya basuh kepala, kemudian baru basuh sisanya besok, emang wudhunya nggak batal? Ya kan kita bilang, kita lagi ngomongin masalah mandi wajibnya. Kita lagi ngomongin hadas besarnya. Kalau buat hadas besarnya, niatkan nih, ya basuh kepala doang, ya niatnya ngangkat hadas di besar di bagian kepala, atau niatnya secara full. Ya besok dia tinggal lanjutin. Ya lanjutnya apaan? Lanjutnya ngangkat hadas besarnya. Ada mau hadas kecilnya, ya batal. Ketika dia tidur, maksudnya setelah habis mandi, ya wudhu. Tapi kalau kita bilang apakah setelah wudhu, setelah tidur harus ulang lagi mandi wajibnya? Enggak. Ya kita lagi mandi wajib misalnya, terus ada yang buru-buru pengen pakai kamar mandi. Ya akhirnya kita ngalah nih, keluar dulu, keringin badan, pakai baju keluar dulu. Lagi nungguin dia mandi ketiduran. Padahal maaf, gitu misalnya tinggal basuh dengkul ke bawah doang, apa harus pulang lagi? Enggak, basuhnya dengkul ke bawah. Wudhu mau batal. Wudhunya batal dalam artian habis mandi wajib ya wudhu. Nanti juga ada sekalian dah, sebenarnya ada sih. Ya, mandi wajib itu bisa angkat sekalian hadas kecilnya. Maksudnya nggak perlu lagi wudhu setelah mandi wajib kalau ketika mandi wajib tangannya nggak nyentuh kemaluannya. Kan kita kadang-kadang sering dengarkan ya dalam pembahasan fikih, mandi wajib itu mengangkat hadas besar dan hadas kecil kan. Kapan? Kalau mandi wajibnya caranya nggak menyentuh kemaluannya dengan kulitnya sendiri. Maksudnya bisa diakalin, kalau pakai sarung tangan boleh. Tahu kan sarung tangan kalau yang dapat gratisan kan ya? Kalau mau bersih lantai itu, lalu bersih gitu nyamain badan ke lantai nggak apa-apa? Atau yang plastik-plastikan tuh, kalau orang sekarang makan kan di restoran atau tempat-tempat makan dikasih sarung tangan plastik tuh, pakai gitu nggak apa-apa. Itu caranya maksudnya ini. Tapi kalau seandainya mandinya kayak orang biasa doang gitu, mandi wajib tangannya semuanya tuh kemaluannya, apalagi yang mana kita bilang kan, jangan kelewat sampai bagian tubuh yang kumpulnya, ya berarti batal. Habis mandi kan wudhu lagi. Banyak orang salah ngiranya pokoknya otomatis aja dah, mandi wajib nggak perlu wudhu, nggak salah. Ya, kalau selama mandinya memang menyebabkan atau melakukan hal-hal yang batalkan wudhu, berarti wudhunya batal, silakan wudhu lagi habis mandinya. Kalau kamar mandi rumah kita menjatuhkan ular cicak suci, kemarin dibilang kan, kotoran cicak itu termasuk najis yang dimaafkan. Karena kesulitan kita untuk menjaga kamar mandi kita dari kotoran cicak. Jadi sasanya wudhunya sah, mandi wajibnya sah, betul itu wajib. Jadi memang dia sendiri yang wudhu cicaknya buang kotoran cicak.
Nah, itu baru. Kalau seandainya bisa, gitu. Kalau seandainya bisa tuh baru tuh ada lagi. Tapi kalau memang sendiri itu nggak ada masalah gitu. Sebelum tidur malam kita witir, bangun jam 4, sholat aja pakai sholat tahajud. Nah, udah keburu aja nggak sempat witir lagi gimana? Apa sih witir kan sunnah kan? Ini dalam witir itu dan semua ibadah yang lain ada waktu melaksanakan paling dasarnya, paling minimnya ada waktu afdal. Witir itu paling dasar dilakukannya adalah ketika udah sholat isya, bukan ketika masuk waktu isya ya. Ada isya nih, belum sholat isya witir dulu dah nggak bisa. Harus sholat isya dulu, baru tadi setelah itu boleh witir. Nah witirnya boleh dari situ tuh, berarti boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Maka katanya dalam hadis Nabi bilang jadikan sholat witir kalian sholat yang paling terakhir kan. Ya kalau bisa nggak apa-apa, masih kalau bisa apa kalau memang yakin bangun malam dalam sebulan 20-30 hari 28 kali bangun 2 kali tidur. Nah ini begini nggak apa-apa nih niatin ntar witirnya sebelum subuh. Tapi kalau 28 kali kelewatan 2 kalinya tidur 2 kalinya bangun, udah witirnya sebelum tidur aja dah. Jangan pura-pura terus tiap malam insya Allah bangun, insya Allah bangun, insya Allah bangun. Padahal dari 30 hari 28 kali tidur. Padahal melo tidurnya tidur witirnya sebelum tidur. Nah pas banget witir sebelum tidur Allah kasih rezeki dapat bangun. Gimana Ustaz? Masih boleh witir nggak? Boleh, tapi witirnya jangan diganjilin. Witirnya jangan diganjilin. Ketika nih udah nih sebelum tidur kan. Berarti ntar habis tidurnya udah tahajud misalnya, udah hajat, udah taubat, istiqoroh, istisqa, kusuk. Kalau semuanya itu sholat tuh mau selesai nih, mau witir kan? Witirnya 2 aja. Kenapa? Jadinya 3 tambah 2 tetap 5. Tapi kalau ditigain lagi jadinya genap, hilang witirnya. Karena witirnya itu namanya sholat witir, sholat kan? Ganjil tambah ganjil jadinya genap. Makanya itu maksud hadis dari Nabi, nggak boleh ada 2 sholat witir dalam satu malam karena jadinya genap. Tapi kalau misalnya 3 di awal, terus misalnya nanti pas bangun tahajud dia mau sholat 8 lagi, tetap jadi 11. Dan itu amalan kita di Darul Mustafa. Habib Umar jadi itu habis tarawih beliau sholat 3. Ntar jam 3 nih datang lagi ke Darul Mustafa buat sholat yang 8 nih. Apa jadi 11? Tapi kalau 3 ya 6 jadi gimana witirnya? Ya, dan ini yang sering banyak orang nanya, Ustaz, saya habis sahur bengong dah. Kenapa memang udah nggak boleh sholat kan udah witir pas tarawih. Satu kalimat bengongnya emang lu nggak punya Quran apa ya? Habis sahur saya bingung, Ustaz, bingung apa? Ya bingung aja mau ibadah apa? Ya Quran ada, zikir ada, sholawat ada. Ya kalau nggak lo bangunin sahur sekampung jadi ibadah. Repot-repot kayak bilang bingung mau ngapain, ibadah banyak modelnya kayak bilang repot gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bilang sebenarnya sholat masih boleh. Witir itu 2, 1 sunnah dikerjakan, 2 sunnahnya paling terakhir. Jadi kalau kita habis witir, tahajud lagi, taubat lagi, hajat lagi, ini witirnya tetap dapat sunnahnya. Allahumma nggak dapat pahala ngerjainnya di akhir sholat sebelum subuh udah. Jadi jangan anggap witirnya batal tuh batal. Orang sholat udah salah dibilang batal. Sholat itu bisa batal kalau kita langsung sholat ngobrol baru. Lagi sholat witir ngerjain sholat hajat bareng nih, baru batal sholat tuh. Tapi kalau sholat udah salah, udah selesai, kok bisa batalnya gimana? Kalau tadi kita bilang batal pahala sholatnya itu dianggap sholat yang terakhir, tapi pahala witirnya itu sendiri tetap batal. Jadi jangan ada lagi orang-orang yang habis sahur bengong ya. Jangan habis sahur bingung saat bengong suruh patah. Yang suruh kan minta makannya pas subuh lagi, lapar banget. Enggak, udah jangan aneh-aneh gitu. Maksudnya tadi kita perlu tahu sholat duhur. Sholat duhur itu amplopnya awal waktu, kerjain jam 2, emang bakal jadi dulu nih? Enggak. Ya sunnahnya awal waktu. Tapi paling enggak dasarnya adalah kerjakan waktu duhur ketika dari azan duhur sebelum ada asar. Witir itu kerjakan dari setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Kalau bisa dijadikan dikerjainnya sebelum subuh, paling sunnah paling terakhir tuh. Kalau nggak bisa kapan aja yang penting sholat witir. Dan yang
yang pernah kita ulang-ulang, yang pernah kita sampaikan, kita ulang-ulang. PD, itu PD saya dengarnya dari Habib Umar, beliau bilang, kalau orang yang mau meraih kebaikan dalam hidupnya, nggak boleh nih kayak sholat duha atau sholat witir. Pokoknya beliau bilang saat itu ada orang yang mengharap kebaikan, tapi nggak kerjain sholat witir sama sholat duha. Mau sampai kapan? Beliau masih mau kebaikan, kita lebih banyak kerjain sholat duha, kerjain sholat witir. Kenapa? Karena di dua waktu tersebut biasanya orang-orang lagi lalai dengan dunianya, kita justru malah sholat.